Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita karena firman yang akan menyapa kita pada saat ini terambil dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-9. Namun di sini saya akan membacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayatnya yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting sebagai nyata dari janji ini. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang mendasari perenungan kita pada saat ini adalah pelayanan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah merasa begitu rohani di gereja, tapi mudah marah ketika kita di rumah? Ketika kita di gereja, kita bisa berkata bahwa dan sambil tersenyum bahwa Tuhan Yesus baik. Tetapi di rumah kita menjadi orang yang berbeda, di mana kita mudah tersinggung atau bersuara keras ketika seseorang yang membuat kesalahan kepada kita. Hal ini menunjuk seperti adanya dua dunia yang terpisah, yang di mana dunia rohani itu adalah tempat ibadah dan dunia nyata itu adalah di rumah serta di tempat kerja. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada saat ini yakni dalam Efesus 6 ayat 1-9 merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menekankan akan hubungan yang benar di dalam Kristus, yang dimana orang-orang pada zaman itu merasa hidup mereka tidak bebas atau mereka merasa dikekang, sehingga dalam hal ini Paulus memberikan penekanan supaya mereka hidup sesuai dengan jalan Kristus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun banyak tekanan yang mewajibkan mereka untuk melakukan demikian, tetapi Paulus tetap menasihati mereka terus-menerus supaya mereka tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya tentang hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua, bahkan tuan dan hamba. Ketika kita melihat pada saat itu, Paulus pertama-tama ia menasihati anak-anak agar mereka taat kepada orang tua mereka di dalam Tuhan. Ketaatan tidak sekedar norma sosial, tetapi juga bernilai rohani dan bermakna di hadapan Allah. Hormat kepada orang tua adalah perintah Allah. Perintah Tuhan yang menjanjikan kebahagiaan dan umur panjang. Sehingga ini menjadi landasan agar kita generasi muda atau Gen Z ini pada saat ini menyadari peran penting dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Sikap hormat dan taat kepada orang tua adalah salah satu wujud nyata iman yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bukan hanya saat kita di gereja saja kita taat kepada Tuhan, tetapi dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus juga memberi nasihat kepada bapak-bapak sebagai orang tua untuk mendidik anak dengan baik, yakni seturut dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Hal ini menunjuk pada tugas wajib sebagai orang tua, di mana jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Walaupun dalam hal ini orang tua sebagai yang memiliki kuasa yang telah Allah berikan, tetapi di sini orang tua tidak boleh menggunakan kuasa itu dengan semena-mena, karena dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk mendidik anak dengan kasih yang lemah lembut, sehingga dalam hal ini orang tua tidak dianjurkan memakai kekerasan ketika mendapati anak-anak berbuat salah, tetapi nasihatilah secara baik-baik. Nasihat Paulus yang menuntut orang tua mendidik anak dengan kasih dan pengajaran yang membangun, sehingga rumah menjadi tempat aman dan penuh kasih sejalan dengan ajaran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus juga membahas mengenai perbudakan dan
yang terjadi pada saat itu, di mana hamba diperintahkan untuk melayani Tuhan mereka dengan sepenuh hati, seolah-olah melayani Kristus. Hal ini memberikan satu pesan, yakni dimanapun kita berada, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja, kita menunjukkan kita harus melayani dengan hati yang sungguh dan tulus. Tidak hanya kita berada di gereja, kita menunjukkan perilaku yang baik, tetapi juga di dunia nyata ataupun dalam keseharian kita juga perlu melakukan tindakan kasih. Karena Kristus telah mengajarkan nilai kasih, sehingga ketika kita melakukannya, maka itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Kristus. Serta Paulus juga mengingatkan kepada para tuan atau atasan agar mereka berlaku adil kepada hamba dan tidak mengancam mereka atau menindas mereka. Karena Tuhan memperhatikan akan hubungan ini. Dalam konteks kehidupan saat ini, serupa dengan panggilan agar atasan berlaku adil dan memperlakukan pekerja dengan sikap hormat dan penuh kemanusiaan, sebagai cerminan sikap yang dikehendaki Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yakni yang pertama, melayani dengan hati yang taat dan penuh kasih. Pelayanan yang sejati dimulai dari hati yang taat kepada Tuhan dan penuh kasih kepada sesama. Sebagai anak, kita dipanggil untuk menghormati orang tua. Sebagai orang tua, kita mendidik dengan kasih, bukan kemarahan. Semua peran kita, baik di rumah ataupun dimanapun kita berada, hendaknya dijalankan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Saat kita melayani dengan kasih tanpa pamrih, disitulah iman kita menjadi nyata. Yang kedua, melayani di setiap aspek kehidupan, bukan hanya di gereja. Pelayanan yang sejati tidak terbatas di dalam gereja, tetapi terlihat dalam keseharian kita. Cara kita bekerja, berbicara, dan memperlakukan orang lain adalah cerminan iman kita kepada Kristus. Setiap tugas kecil apapun itu menjadi ibadah apabila dilakukan dengan tulus. Mari hidup dengan kasih dan kejujuran, sehingga hidup kita menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu marilah kita menghapus pemisah antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Sebab setiap aspek kehidupan kita adalah altar untuk menyembah Tuhan. Ibadah yang sejati tidak hanya terjadi dalam gedung gereja saja, melainkan juga ketika kita bekerja dengan jujur, mengasihi keluarga, dan memperlakukan orang dengan hormat. Pelayanan yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di gereja, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari dengan ketaatan, kasih, dan ketulusan kepada Kristus. Amin.